Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang adik-adik berikan kepada kakak. Nah, perkenalkan nama kakak Walfadillah, kalian bisa panggil Kak Ila. Kakak dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, jadi kali ini kakak akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok, di mana tujuan yang akan dicapai pada kali ini yaitu peserta didik dapat menganalisis tayangan video yang berisi tentang meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, konseli mampu mengklarifikasikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan minat belajar. Nah, sebelum itu kakak akan menjelaskan pengertian dari bimbingan kelompok dan tujuan dari bimbingan kelompok. Jadi, pengertian dari bimbingan kelompok menurut Dewa Ketut Soekardi yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu atau terutama dari pembimbing atau konselor yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari, baik individu maupun pelajar. Nah, anggota keluarga dan masyarakat, serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah salah satu teknik dalam bimbingan kelompok untuk memberikan bantuan kepada peserta didik atau siswa yang dilakukan oleh seorang pembimbing atau konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi anak. Selanjutnya yaitu tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, tujuan bimbingan kelompok itu ada dua. Yang pertama ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Di mana tujuan umum itu secara umum, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan atau siswa. Dan yang kedua yaitu tujuan khusus, di mana secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal pada siswa. Nah, kita akan masuk pada kegiatan inti kali ini, yaitu kakak mengangkat satu topik di mana ayo mengembangkan minat dalam belajar. Jadi, kakak izin screen dulu ya. Dua. Eh, Sebelum itu, kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Ada yang tahu apa itu minat? Yang tahu silakan raise hand atau nyalakan mikrofonnya. Saya Ibu. Ya, silakan Atia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Tadi pertanyaannya mengenai apa itu minat ya. Iya, Jadi baik, menurut saya minat itu merupakan suatu kecenderungan atau ketertarikan seseorang terhadap suatu hal atau aktivitas tertentu. Nah, minat ini bisa berupa ketertarikan pada bidang tertentu, misalnya hobi atau kegiatan tertentu. Baik, baik, itu saja minat menurut saya kembalikan kepada Ibu. baik, bagus. Jadi, eh, pengertian minat secara umum adalah kecenderungan yang tinggi pada suatu hal. Minat juga diartikan sebagai kecenderungan tetap untuk mempertahankan, mengenang, dan tertarik pada sebuah kegiatan, aktivitas, bidang, atau rasa dengan keinginan mempertahankan dan mengetahui dengan konsisten dan senang. Jadi definisi minat adalah dorongan yang berasal dari dalam diri individu yang dapat membuat individu tersebut memiliki keinginan untuk merasakan sesuatu yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu apa saja penyebab berkurangnya minat belajar siswa. Nah, jadi semua orang pasti mempunyai ketertarikannya masing-masing untuk mempelajari berbagai hal. Namun, bisa saja anak sebenarnya tertarik pada belajar, akan tetapi ada faktor lain yang menurunkan minat belajarnya. Lantas, apa yang membuat minat anak rendah saat belajar, malas-malasan, atau tidak mau belajar sama sekali? Nah, yang pertama yaitu ada beban sekolah. Bayangkan saja, kalau dalam sehari siswa dihadapkan lebih dari 5 mata pelajaran berbeda. Belum lagi kalau setiap mata pelajaran memberikan tugas dan ujian. Tentu akan sangat melelahkan, bukan? Hal ini dapat memicu turunnya motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu ada mudahnya memperoleh informasi yang instan. Nah, jika orang-orang dulu itu ketika ingin menjawab pertanyaan, pasti mereka membaca buku terlebih dahulu, kemudian mereka mendapatkan jawabannya. Nah, berbeda dengan sekarang, dengan keberadaannya teknologi informasi maupun internet, itu akan membuat para siswa dengan mudahnya menemukan informasi yang dicari, dan itu bisa menyebabkan berkurangnya minat belajar pada siswa. Yang ketiga yaitu ada pengaruh dari media sosial. Nah, pada era milenial ini, media sosial memegang peranan yang besar dalam mempengaruhi minat belajar dan membaca siswa. Jadi, keberadaan media sosial diibaratkan candu bagi para pengguna. Dalam hal tersebut, kita sebagai pengguna harus pandai dalam memilih waktu dan isinya. Nah, yang keempat, ada banyak hiburan. Nah, tayangan yang disiarkan di televisi itu membuat anak menjadi lebih betah untuk menonton TV. Keberadaan menonton TV, belum lagi keberadaan YouTube yang membuat siswa atau pelajar dengan leluasa bisa menonton tayangan yang disukai seperti menonton drakor atau K-pop dan lain sebagainya. Maka otomatis waktu yang akan digunakan untuk belajar itu akan semakin sedikit. Dan yang kelima yaitu bahan pelajaran dan sikap guru. Jadi faktor yang dapat membangkitkan dan merangsang minat belajar adalah faktor bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Bahan pelajaran yang menarik minat belajar siswa akan sering dipelajari oleh siswa yang bersangkutan. Dengan sebaliknya, bahan pelajaran yang tidak menarik minat belajar siswa akan dikesampingkan oleh siswa. Sebagaimana yang telah disinyalir oleh Slemato bahwa minat belajar mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap belajar karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat belajar siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya. Selanjutnya itu faktor keluarga. Nah, orang tua adalah orang yang terdekat dalam keluarga. Oleh karenanya, keluarga sangat berpengaruh dalam menentukan minat belajar seorang siswa terhadap pelajaran. Apa yang diberikan oleh keluarga sangat berpengaruhnya bagi perkembangan jiwa anak. Dalam proses perkembangan minat belajar, diperlukan Kak, dukungan perhatian dan bimbingan dari keluarga, khususnya orang tua. Iya, kenapa? nggak kelihatan PPT-nya. Oh ya, tunggu sebentar.
Kelihatan nih? Iya, kelihatan, Mi. Iya, kelihatan. Oh iya. Saya lanjut. Yang ketujuh yaitu ada teman pergaulan. Jadi melalui pergaulan, seseorang akan dapat terpengaruh arah minat belajarnya oleh teman-temannya, khususnya teman akrabnya, khusus bagi remaja. Pengaruh teman ini sangat besar karena dalam pergaulan itulah mereka memupuk pribadi dan melakukan aktivitas bersama-sama untuk mengurangi ketegangan dan kegoncangan yang mereka alami. Yang ke-8 itu ada faktor lingkungan. Nah, melalui pergaulan, seseorang akan terpengaruh minat belajarnya. Hal ini ditegaskan oleh pendapat yang dikemukakan oleh Crow, bahwa di mana belajar dapat diperoleh dari kemudian sebagai dari pengalaman mereka dari lingkungan di mana mereka tinggal. Nah, lingkungan itu sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya itu cara mengembangkan minat belajar siswa. Nah, karena minat belajar berkaitan erat dengan dorongan diri dari dalam diri sendiri, maka perlu dikembangkan metode dan cara tertentu untuk membuatnya tumbuh dengan kuat. Jadi, siswa perlu mengetahui bagaimana cara agar minat untuk belajar serta mempelajari sesuatu bisa tumbuh dalam dirinya. Jadi, ada beberapa cara mengembangkan minat belajar siswa. Yang pertama yaitu ada mencari informasi tentang mata pelajaran. Nah, langkah pertama yaitu aktif mencari tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan mata pelajaran yang akan dipelajari. Contohnya seperti mencari informasi mengenai bidang kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan tersebut. Siapa saja tokoh-tokoh terkenal di bidang tersebut dan lain sebagainya. Jika siswa merasa bidang keilmuan yang dipelajarinya tersebut menjanjikan masa depan yang cerah dan sesuai dengan minatnya, maka tanpa dipaksa mereka akan lebih bersemangat untuk belajar. Jadi cara meningkatkan minat belajar siswa dengan metode ini memang cukup sering dilakukan. Yang kedua yaitu ada mencari teman belajar. Nah, belajar sendiri memang sangat membosankan, apalagi jika ada materi yang belum kita pahami. Jadi rasa bosan yang datang terus-menerus itu cenderung membuat siswa menjadi malas, termasuk dalam urusan belajar. Jadi solusinya adalah mencari teman untuk belajar bersama. Belajar kelompok menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan karena jika ada materi pelajaran yang belum dimengerti, bisa bertanya pada teman atau mempelajarinya bersama-sama. Yang ketiga ada memaksimalkan media pembelajaran. Zaman sudah semakin canggih, sangat berbeda dengan belasan tahun yang lalu. Anak-anak zaman sekarang sudah akrab dengan teknologi internet dan berbagai media digital yang bisa digunakan untuk belajar. Siswa bisa memanfaatkan media digital yang ada untuk memaksimalkan proses belajar. Jadi, menggunakan internet, smartphone, video, aplikasi, dan teknologi lainnya untuk memudahkan proses belajar dan memahami mata pelajaran. Namun, perlu diperhatikan, gunakan media pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan, bukan untuk sekedar bermain. Yang keempat yaitu mengenali masalah yang dihadapi. Jadi, malas belajar itu bisa disebabkan karena tidak suka dengan pelajaran tertentu, tidak nyaman dengan cara guru mengajar, situasi di dalam kelas, lingkungan sekolah yang kurang menyenangkan, sarana dan fasilitas yang tidak memadai, masalah keluarga dan faktor lainnya. Jadi agar minat belajar bisa kembali tumbuh uh, yaitu dengan kenali lebih dulu apa sebenarnya masalah yang sedang dihadapi. Kalau perlu, sampaikan semua keluhan kepada guru agar bisa dicarikan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Nah, yang terakhir itu ada sesuaikan dengan kemampuan. Jadi jangan terlalu memaksakan diri melakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hasil belajar tidak ditentukan oleh berapa durasi setiap harinya, melainkan pada kualitas serta efektivitasnya. Misalnya, jika hanya mampu belajar dengan kondisi dan konsentrasi terbaik selama 1 jam, maka tidak perlu
memaksakan diri lebih dari itu, karena justru akan membuat bosan dan malas. Itulah sebagai cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa? Sebaiknya memang diketahui dan dipahami oleh guru, orang tua, dan juga siswa itu sendiri. Rasa malas belajar yang diatasi dengan benar akan membantu siswa mencapai prestasi yang maksimal. Nah, selanjutnya itu Kakak akan menampilkan satu cuplikan video mengenai yang ada kaitannya dengan mengembangkan minat belajar siswa. Bentar, sudah muncul videonya? Belum, Kak. Ini sudah? Sudah. Oh, iya. Kok bisa begitu? Baik, itu tadi video mengenai motivasi semangat belajar dari almarhum Eyang Habibie. Jadi, saya minta perwakilan dari adik-adik untuk menyimpulkan video tersebut. Saya, Kak. Ya, silakan Ananda. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari video tadi itu adalah belajarlah dari orang yang telah hidup lama dari kita.
karena dia yang lebih banyak tahu tentang kehidupan daripada kita. Mungkin itu kesimpulan yang saya berikan. Terima kasih. Baik, bagus sekali. Jadi, mungkin itu saja bimbingan kelompok dari kakak. Jika ada salah kata, kakak mohon maaf. Dan kakak ingin menyampaikan satu kalimat, yaitu barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Mungkin itu saja. Saya juga terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan kepada kakak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.